ada dan bagaimana situasinya. Sekarang coba semua 20 detik diam sama sekali. Ketika semua Anda diam, masih ada suara-suara ya, ada suara kipas angin, genset dan seterusnya. Berarti Anda diperlukan untuk ekstra konsentrasi, terutama di dalam mendengarkan apapun ya, karena ada saingan suara-suara yang lain, gitu ya, ada ses gitu ya. Jadi tolong kita agak ekstra perhatian ya satu sama lain ya, supaya malam ini kita mesra betul. Gitu. Yang kedua saya tanya, malam ini kita mau berdebat dan bermusuhan atau bekerja sama dan bermesraan? Kita mau bengkerengan atau mau gembira? Kita mau nangis-nangis, sambat-sambat atau ketawa-ketawa dan saling membahagiakan satu sama lain? Kita ketawa. Jadi mau gembira ya? Berarti hatimu harus terbuka, harus punya rasa pengayoman, harus punya toleransi satu sama lain, harus jembar atau bahasa Jawanya nyegoro, harus menjadi samudra jiwamu gitu ya. Jadi itu perjanjian kita ya. Nah ini kan tadi sudah saya bilang, kalau saya masuk kandang banteng, apakah saya menjadi banteng? Apakah bantengnya menjadi saya? Tidak juga kan? Kan gitu kan Ibu ya? Masa Mbak Puan tadi banteng ngawur ya kan ya. Ya. Jadi kalau saya masuk PDIP, meskipun yang mengundang itu Bu Mega pribadi dan juga sebagai tokoh nasional, apakah berarti saya pro PDI? Pro saya itu adalah pro kesejahteraan rakyat Indonesia. Jelas ya? Saya mau menemani PDIP atau siapapun kelompok lain sepanjang mereka berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Jelas ya? Karena yang nomor satu di Indonesia ini masalahnya adalah cara berpikir. Cara berpikir, cara menginjakkan kaki, cara meletakkan diri di mana. Kalau itu salah, nanti saya akan jelaskan hubungannya dengan kebangsaan dan seterusnya. Tapi pokoknya saya ingin itu dulu. Menyepakati bahwa kita gembira loh ya. Nggak ada dengki ya. Nggak ada saingan ya. Nek saingan, aku kalah gandeng karo kowe. Ya. Gitu ya. Saya tidak bersaing dengan siapapun, bahkan saya bersedia kalah oleh siapapun, tidak apa-apa. Saya juga tidak tega untuk menang melawan siapapun karena tidak tega saya, mending kalah daripada menang. Tapi aku juga tidak mau kalah karena saya juga tidak mau menang dan seterusnya gitu ya. Oke, sekarang gini, saya akan membuka acara ini, nanti kita akan bicara bernyanyi bersama Mbak Puan dan semua teman-teman PDIP. Kalau panjenengan menghendaki siapa teman-teman PDIP yang maju lagi, sampai jauh saja gitu ya. Suruh saja ke sini gitu. Nah, gitu. Dan di PDIP saya kira ada mekanisme budaya dan sopan santun sedemikian rupa sehingga beliau akan menjalankannya dengan seksama. Sekarang saya akan membuka dengan satu nomor musik Kiai Kanjeng. Terus nanti ini ada dua bagian musik ini. Di bagian akhir nanti ada notasi lagu yang pakai saron. Notasi itu pokoknya lagu ya. Notasi itu adalah naik turunnya nada. Tolong diperhatikan notasi itu. Kalau ada yang bisa menebak itu lagu apa, meskipun tidak hafal syairnya tidak apa-apa. Kalau bisa menebak itu lagu apa, Anda saya kasih hadiah peci maia. Kalau kurang, nanti kita mohon kepada Mbak Puan untuk gitu ya. Nek awakmu biasanya kan mentahan untuk maunya. Biasanya gitu ya, biasanya kan gitu. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman sekalian, kalau saya bilang takbir gitu kan kayak 1-2-1-2-1-2 ya. Ini acara bukan acara Jisamsu atau 234, juga bukan 212. Ini adalah acara hati nurani rakyat dan bangsa Indonesia. Jelas ya? Seluruhnya dengan seluruh keadilannya. Nanti kita jelaskan bersama soal SARA yang berhubungan dengan itu. Selama ini SARA itu disalah kaprai pemahamannya. Oke. Sekali lagi, yang bisa menebak nanti angkat tangan selesai pambuka ini, lagu pembukaan, angkat tangan yang siapa yang bisa, kalau benar dinilai oleh teman Kiai Kanjeng, nanti Anda saya kasih ini. Dan saya kasih doa. Saya usap-usap. Yang saya usap keningnya ya, bukan dadanya ya. Ya, gitu ya. Kalau kira-kira kurang puas, nanti saya akan membisi Mbak Puan untuk
sakno iku arek melarat mbak gitu ya. Kere mbak, gembel itu dikei lah mbak gitu ya. Cak mulai iso tuku beras gawe bojone anaknya gitu ya. Oke, teman sekalian, saya akan minta Anda takbir. Tapi bukan takbir sebagaimana yang sering takbir itu enggak. Coba perhatikan ya. Ada kalimat thayyibah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, terus termasuk astagfirullah dan itu kan semua kalimat thayyibah. Ucapan seseorang sesudah mengalami sesuatu. Kalau Anda bilang alhamdulillah, alasannya apa? Karena Anda bersyukur mendapatkan sesuatu dari Allah gitu ya. Kalau Anda bilang astagfirullah kan harus ada alasannya apa? Oh, Anda sedang menyesali suatu perbuatan sehingga Anda memohon ampun kepada Allah. Kalau Anda bilang Allahu Akbar itu biasanya alasannya apa? Saking mendalamnya makna Allah dalam diri kita, maka kita mengucapkan Allahu Akbar karena kagum kepada kebesaran Allah. Tapi Allahu Akbar yang tepat itu bagaimana? Gerak badannya, tangannya gimana? Menurut Anda? Allahu Akbar cocok enggak? Ini nantang gelut aja apa ini? Allah mengajarkan bagaimana? Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu adalah kesadaran ke dalam dirimu. Anda mendalami betapa kagumnya engkau kepada Allah dan ciptaannya, sehingga engkau memasukkan kata Allahu Akbar itu ke dalam jiwamu. Jadi makanya Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, enggak gitu. Tapi Allah sudah mengajarkan. Sholat itu yang bikin siapa tuh? Yang ngarang siapa? Allah sendiri melalui malaikat Jibril ditransfer ke Nabi Muhammad terus ke Anda semua. Itu jadi itu hak ciptanya Allah. Allahu Akbar. Terus nanti Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, itu semua Allah yang bikin, bukan manusia. Maka Allahu Akbar yang cocok itu bukan Allahu Akbar tapi Allahu Akbar. Benar nggak Mas? Kontemplatif, merenung. Itu bukan orang nantang-nantang, bukan orang pamer-pamer, bukan orang sombong-sombong, tapi kita sedang menyadari dan sedang merenungi betapa dahsyatnya karya-karya Allah dan rahmatnya kepada kita semua gitu ya. Coba sekarang kalau saya bilang takbir terus Allahu Akbar gitu ya Mas ya, supaya agak beda sedikit supaya Anda tidak dituduh 212 ya. Takbir Allah ya. Jadi takbir adalah perjalanan renungan ke dalam jiwamu, bukan pamer kepada orang lain dan bukan ancaman kepada siapapun saja. Karena selama ini Allahu Akbar itu agak banyak orang merasa terancam, betul enggak? Allahu Akbar bukan alat untuk mengancam orang, tapi untuk menyadari betapa dahsyatnya Allah dan kesadaran itu letaknya dalam, makanya geraknya adalah Allahu Akbar. Gitu ya. Oke, bismillah, sekarang kita buka nanti bagian terakhir lagunya